Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, mendekat kepadanya, yang membawa sukacita. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Di Atas Angin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di zaman yang semua serba menjunjung tinggi kebebasan ya, dimana kita tahu banyak kebebasan manusia itu sangat didukung melalui fasilitas-fasilitas ya, di mana kita dapat mudah mengekspresikan diri kita melalui sosial media. Sekarang juga lagi banyak online shopping, di mana orang dapat shopping dari rumah, bahkan mencari informasi penting melalui Google dan Wikipedia. Semua ini adalah hal-hal yang sangat memudahkan hidup kita. Kalau kita melihat di negara yang maju pun, yang lebih liberal, banyak orang-orang juga di sana sangat mendukung kebebasan secara pribadi. Tetapi toh kita dapat melihat apa yang sedang terjadi saat ini, bahwa hal ini justru membuat banyak orang yang mungkin kita juga banyak ketahui saat ini cenderung menjadi pribadi yang berkompromi ya dengan segala kebenaran yang mereka rasa secara pribadi benar. Ketika ada di atas angin, mereka merasa kebenaran diri sendiri itu adalah yang terpenting. Kita dapat melihat contohnya seperti hal-hal LGBT dan sebagainya. Semuanya ini adalah karena mereka merasa kebenaran diri mereka pribadi, kebebasan diri mereka pribadi itu harus didukung. Hal ini ketika saya coba merenungkan, sama halnya seperti bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan, kita dapat melihat ya bahwa Israel serasa mereka sudah di atas angin. Mereka tidak ada yang menindas. Tetapi kita melihat ketika Tuhan juga sudah menunjukkan banyak kasih kemurahan dalam hidup mereka ya. Di dalam kitab Nehemia dikatakan bahwa mereka itu selalu dilindungi oleh tiang awan dan tiang api ya. Kaki mereka tidak bengkak, pakaian mereka tidak menjadi rusak. Tetapi akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi pribadi yang merasa diri bebas berkompromi dengan dosa-dosa yang ada. Dan kita dapat melihat karena situasi ini justru membuat bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 5 kita lihat. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Inilah Bapak Ibu Saudara akhirnya terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena mereka merasa diri aman, bebas, dan berkompromi dengan segala hal. Meskipun mungkin serasa semuanya aman, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan mereka. Karena apa? Mereka mulai merasa diri lebih benar dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan ini yang harus kita waspadai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita juga menjadi pribadi yang merasa diri lebih benar dari apa yang Tuhan inginkan, dari apa yang firman Tuhan katakan. Memang ya, kebebasan saat ini itu adalah satu hal yang kita syukuri. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan pada akhirnya akan menghakimi kehidupan kita dengan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak kita semua ya untuk menjadi pribadi yang pertama, jangan merasa aman. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita ada di atas angin ya, kita jangan merasa bahwa segala hal yang mungkin kita saat ini lewati toh semuanya aman-aman. Mungkin kita melakukan dosa-dosa kecil, ataupun kita melakukan hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, ataupun mungkin ikatan-ikatan yang kita miliki dan kita merasa aman. Kita
harus tahu bahwa Tuhan itu tidak berkompromi dengan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa kita semua. Mazmur 50 ayat 16 berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 21, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Tuhan itu tidak berkompromi. Dan segala hal yang mungkin kita rasa aman saat ini, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena semuanya itu belum tentu Tuhan juga mendukung. Ataupun bisa jadi kita sedang diperhitungkan dalam kehidupan kita, kebenaran-kebenaran kita saat ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama saat ini jangan di atas angin, jangan merasa semua aman. Tetapi ingatlah bahwa ada sepasang mata yang masih memberi kita kesempatan untuk kita saat ini boleh berubah menjadi pribadi yang Tuhan ingini dan yang terutama boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena pada akhirnya saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melihat tanda zaman. Ingat Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan bahwa saat ini kehidupan kita ada di era yang sangat mungkin kacau, boleh saya bilang. Banyak orang menganggap apa yang salah menjadi benar, bahkan apa yang benar pun bisa menjadi salah. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa Tuhan juga ingin menyadarkan kita. Lihatlah tanda-tanda zaman. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11 ayat 12 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, yaitu zaman sekarang. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang ini adalah zaman akhir yang kita melihat. Inilah yang juga kita harus sadari, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Karena apabila kita tidak berhati-hati, maka arus ini akan membawa kita pun juga menjadi pribadi yang self-truth, yang akhirnya membuat kita di atas angin, kita mengesampingkan kebenaran ilahi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya menekankan pagi hari ini kita renungkan bersama. Mari ketika kita saat ini sedang dalam keadaan yang baik, di atas angin yang kita percaya memang satu yang disyukuri. Ingat, ini adalah kesempatan kita justru untuk semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada untuk kita semakin hari memiliki perasaan bahwa Tuhan menyediakan kesempatan ini untuk kita menjadi pribadi di akhir zaman ini yang benar dan menjadi saksi-saksinya. Jangan menjadi pribadi yang kita merasa aman di atas angin, karena saya percaya Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kita pada akhirnya nanti. Sebab itu, mari kita serahkan kehidupan kita sepanjang hari ini juga di dalam pimpinan Tuhan untuk kita berjalan dalam kebenarannya. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Kaulah Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan hari-hari ini. Dan biarlah kami menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk kami makin mengasihi Engkau. Jangan sampai kami terbawa arus dengan segala dunia. Dan kami biarlah menyadari kesempatan hari ini ataupun kehidupan kami, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan sehingga Kau dapati kami menjadi hamba-Mu yang setia. Kami serahkan langkah kami sepanjang hari ini. Pagi, siang, malam, sepanjang hari, dan bahkan sampai selama-lamanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.